Shalom. Shalom. Mari Oke, kita haleluya. memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti
Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita baca Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Lukas 24 ayat 16 ayat 13 sampai 16, kemudian disambung 25 sampai 35. Lukas 24 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kita lanjutkan ayat 25. Lukas 24 ayat 25. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Amin, amin, amin. Mengenali Yesus. Pernahkah Anda melihat seseorang kemudian lupa baik wajah maupun nama orang itu, tidak bisa mengenali atau mengingat kembali ya? Ada seorang anak yang bernama Carlota. Sewaktu kecil, ia mengira ibunya memiliki karunia istimewa dalam mengenali orang lain. Namun sebenarnya Carlota yang istimewa, ia memiliki kondisi langka bernama prosopagnosia. Prosopagnosia yang membuatnya tidak dapat mengenali atau mengingat wajah orang.
Tak lama setelah kebangkitan Yesus, 2 orang murid yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus seolah-olah mengalami kondisi serupa ketika mereka bertemu dengan seseorang yang seharusnya mereka kenal ya. Murid-murid ini 3,5 tahun ya bersama sang guru, tentunya akan mengenali. Kemarin waktu saya ulang tahun dikasih lomba ya, perlombaan atau dikasih game ya, dimana saya harus menghadap ke tembok atau ke bidang yang tidak ada orang, dan anak-anak itu di belakang saya, ya anak ya youth ya campur-campur ternyata, dan mereka akan memanggil nama saya atau berkata shalom atau bagaimana, dan saya harus menebak itu suara siapa. Cukup sulit ya, cukup sulit kalau Anda tidak bergaul dengan saya. Mungkin saudara nggak tahu suara saya ya. Kalau saya tahu suara Pak Gem itu dari batuknya. Dari kalau dia DM, oh ini orangnya sudah datang gitu ya. Seringkali juga rekan-rekan saya yang sering nanti kalau batuk iki watuke si A, saya bilang gitu. Ya benar, dia yang datang. Tetapi saya puji Tuhan, kalau suara itu tidak disetem atau dibuat-buat gitu ya, saya bisa mengenalinya. Tapi kalau dibuat-buat ya saya tidak bisa. Semua orang pasti kalau suaranya dibuat-buat tentu sulit untuk dikenali ya. Tetapi hampir berapa? 70-80% saya mengenali suara mereka, kecuali mereka menyamarkan atau membuat sehingga saya nggak bisa nebak ya. Nah, saya bisa mengenali suara, tetapi mengenali wajah itu masalahnya. Kadang-kadang kita ini usia emas senior ini kenal wajah tapi lupa nama ya. Mengenali wajahnya, iya aku tahu ini, aku tahu bertemu orang ini, aku dulu pernah bersama orang ini, tetapi siapa ya lupa. Baru nanti kalau dia sudah bercerita atau bercakap-cakap, oh iya ini si A, butuh waktu untuk mengenali. Nama itu seringnya kita lupakan ya. Lupa nama. Ya, teman-teman sekolah saya masih di Mojokerto dulu sudah berapa itu? Tahun 65 itu berarti 60 tahun ya. Tidak ketemu. Tidak ketemu itu. Bagaimana untuk mengenali wajahnya sih hafal ya, tapi nama sudah lupa sama sekali dan tahu namanya siapa ya. Nah ini testing mengenali ini. Apalagi kalau wajahnya sudah berubah ya. Kalau wajahnya tetap mungkin masih bisa ya mengenali wajah, tapi nama tetap lupa. Nanti malam saya juga dikunjungi oleh seorang pelanggan saya yang sudah ya, hampir 4 tahun dia tidak ke toko saya. Pak masih kenal saya? Saya lihat wajahnya, oh iya masih kenal. Tapi sekarang kelihatannya rada tua gitu. Ya dulu istrinya itu langganan saya dan istrinya sudah meninggal selama 3 tahun lebih ya. Jadi dia tidak pernah ke toko saya lagi, sehingga saya tapi masih kenal dengan wajahnya itu, jadi mesti kenal lah. Ya kita mesti ya dengan ciri-ciri bagaimana kita bisa mengenal seseorang itu, apalagi kita mengenal Yesus ya. Ya seperti itulah peristiwa yang terjadi dalam perjalanan ke Emmaus. 2 orang murid berjalan bersama Yesus, tapi mereka nggak tahu itu Yesus atau bukan. Jadi selama perjalanan mereka membicarakan berita yang menggemparkan yang terjadi beberapa hari terakhir. Kita baca ayat 14, Lukas 24 ayat 14. Lukas 24 ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Nah, ini ada penghalang ternyata ya. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Padahal Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Kemudian Kristus memecah-mecahkan roti bersama mereka di ayat 30 ya. Seperti yang sering dia lakukan sebelumnya. Pada saat itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah ini, ketika mereka mengenali, maka Yesus pergi, lenyap. Kemudian kedua murid itu pun segera kembali ke Yerusalem untuk memberitahu yang lain. Jadi balik Yerusalem dan berkata tentang bertemunya mereka dengan Yesus, bahwa Yesus benar-benar telah bangkit, bahkan bercakap-cakap dengan mereka. Nah, kedua murid tadi tidak mengenali Yesus ketika mereka bersamanya dan juga tidak mengenali dia. Padahal dalam perjanjian lama, kitab suci yang sering mereka baca dan seharusnya mereka kuasai dengan baik, ada di dalamnya tertulis. Mereka perlu Yesus untuk menyatakan dirinya kepada mereka karena mereka tidak dapat melihatnya dengan kemampuan mereka sendiri. Pernahkah Anda melihat Yesus? Pernahkah Anda melihat Tuhan? Pernahkah Anda bertemu dengan Tuhan? Rasanya harus mati dulu ya. Kalau mau bertemu dengan Sang Juru Selamat. Tetapi hari ini kita tidak perlu mati. Kita bisa mengenali dia. Pernahkah Anda mengenali Yesus di dalam hidupmu ketika ada pertolongan tiba-tiba? Ada pertolongan-pertolongan supranatural. Ada sesuatu yang menghiburmu. Ada sesuatu yang menjawab doa-doamu. Sehingga engkau mengerti, oh ada Tuhan. Oh ada Yesus. Oh, Yesus hidup ketika disembuhkan dari penyakit kronis, ketika disembuhkan dari penyakit yang mungkin dokter bilang tidak bisa sembuh, tetapi engkau sembuh. Maka engkau akan melihat bahwa tangan Tuhan yang menolongmu. Tangan Tuhan yang membuat engkau berjalan lagi ya Bu Saiman. Kalau hari ini mau kontrol ke rumah sakit Delta Surya, ayo jalan dulu ya, supaya jalannya lancar dan tidak lagi diberi obat-obatan yang begitu banyak, kimia, bahan-bahan kimia yang dimasukin dalam tubuh. Ayo bergerak ya. Salah satu jalan kesehatan adalah dengan bergerak, dengan bertemu orang ya. Bertemu orang-orang itu jadi lebih sehat. Kemarin saya ngalami vertigo mulai hari Minggu sore ya, pusing, panas. Minggu sore itu saya tidur aja, minum obat vertigo. Senin juga di rumah saja beristirahat karena saya kurang istirahat. Ya gitu, kalau sudah punya pekerjaan tidak bisa istirahat, betul Pak Gem ya? Iya. Karena apa? Begitu buka toko atau punya suatu kantor atau suatu pabrik itu nggak bisa ditinggal prei ya. Ditinggal libur seenak-enaknya itu nggak bisa. Ketika hari Jumat maksud saya mau libur sejenak nggak taunya justru ada orderan yang harus selesai jam 12. Nah, dari 2 orang orderan itu. Tentu tidak bisa malese-lese ya, akhirnya juga bekerja, bahkan lebih keras kerjanya karena anggota tim libur 1 orang gitu ya, bahkan 2 orang libur gitu. Maka jadilah kecapean. Kalau capek itu sudah usia emas, itu capek itu nempuinya 3 hari saudara ya. Capek 1 hari itu harus 3 hari menempuhinya. Jadi akhirnya hari Selasa saya agak enakan, padahal ada lomba ibu-ibu ya.
17-an, heboh sekali ya. Tapi saya berusaha untuk datang. Karena apa? Melihat mereka pasti seneng gitu ya, lupa sakit gitu ya. Jadi akhirnya kami datang dan melihat mereka bagaimana serunya ya. Sampai suara ibu-ibu itu ya, sampai didengarkan oleh menggelegar, saking menggelegarnya, sampai terdengar dari jarak hampir 100 meter sampai di Pujasera yang di pojokan ya. Gereja itu tengah-tengah sampai pojok ya, kira-kira berapa ruko lewat ya? 5 ruko. Ada 5 ruko lewat. 50 meter. 5 ruko kalau kali 5 ya hampir 50 meter lah, hampir 100 meter lah bersama liku-likunya. Itu kedengaran suaranya ya, teriakannya, tepuk tangannya, pokoknya hura-huranya luar biasa. Jadi disitulah saya melihat sukacita pelepasan ini ibu-ibu ya, dari segala entong irus sutil, penderitaan di dapur, penderitaan di dengan anak-anak, penderitaan dengan suami ya. Nah itulah mereka sukacita. Akhirnya saya pun juga lupa, sudah nggak pusing lagi. Tapi terus terang nggak bisa dengar suara yang terlalu menggelegar, jadi saya mengasingkan diri sebentar. Nah itulah, kita ini harus punya teman ya, untuk bisa kita mengenali diri kita. Ternyata kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau sendiri malah tambah sakit ya. Kalau sakit jangan di kamar aja ya. Bu Saiman keluar kamar ya, terus duduk di teras ngelihat sawah, ngelihat orang berjalan, ada hawa yang mengalir. Jangan tinggal di kegelapan, malah tambah sakit semua. Kalau ada oksigen banyak ya, di tengah sawah itu kan banyak oksigennya, itu tumbuh-tumbuhan ya, bisa cepat waras gitu, terus kena sinar matahari. Nah disitulah kita belajar ya, bahwa Yesus itu membawa kita untuk tetap bergerak. Selama dalam perjalanan, Yesus menyertai kedua murid ke Emmaus. Kita kalau berjalan tidak berjalan sendiri, ternyata ada penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Jadi disitulah nanti Yesus akan menyatakan dirinya dengan memecah-mecahkan roti ya. Memecah-mecahkan roti dan bercakap-cakap, dipelajari bersama kitab sucinya, dan akhirnya selubung itu tersingkap dari mata mereka. Ayo kita sadar bahwa hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita ini masih hidup hari ini, semua karena kasih karunia-Nya. Kalau kita bisa bangun pagi ya, tidak terlelap sampai di rumah Bapak ya, tahu-tahu melek, tahu-tahu di rumah Bapak, tetapi masih di rumahmu, itu sungguh karena kasih karunia yang besar. Ayo kita mengenali Yesus dalam hidup kita. Yesuslah yang membangunkan kita dari tidur ya. Jangan kita menunggu dibangunkan orang lain, tapi dibangunin Yesus. Ayo doa fajar, ayo dengar renungan dan sebagainya, bla bla bla. Kenali Yesus dalam hidupmu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya, kami harus lebih mengenal Engkau Yesus. Kami bisa mendengarkan suara-suara-Mu. Kami untuk ini semua kita harus lebih melekat kepada Yesus, sehingga kita bisa mengenali Yesus lebih dalam lagi. Dengan berdoa, dengan baca firman, merenungkannya siang dan malam, sehingga kami bisa lebih lagi mengenal Yesus lebih dalam, sehingga kehidupan kita dapat dipimpin oleh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami akan
jauh daripada Engkau. Kami makin hari makin mendekat kepada Engkau. Kami sebagai carang-carang-Mu ya Tuhan Yesus, kami melekat lebih lagi terhadap pokok anggur, sehingga kami mendapatkan semua yang terbaik daripada Engkau Yesus. Berkat-Mu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa untuk rekan kami yang berulang tahun pagi hari ini, saudari kami Angki yang berada di Surabaya. Tuhan, Kau sudah tambahkan 1 tahun lagi umur beliau. Beri kesehatan, kekuatan sehingga mampu untuk tetap berkarya bagi Kristus, untuk mampu mengendalikan kantor interiornya, kantor perabotnya, supaya semuanya menjadi maju dalam nama Yesus, membawa kemuliaan bagi namanya. Berkati keluarganya dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang pagi hari ini menyertai renungan ini. Tuhan, apapun permasalahan mereka, entah itu sakit penyakit, entah itu permasalahan ekonomi, Tuhan, Engkau memberikan yang terindah terbaik bagi dia, supaya semuanya menjadi sehat dan baik-baik saja. Memberkati mereka semua, Bu Saiman yang akan check up, juga Bu Mega serta si Malinda, supaya tetap sehat. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk mereka yang mencari pekerjaan dan sudah mendapatkan pekerjaan, agar dapat menjaga pekerjaan mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Bu Reni, Pak Fran, Cece Emi, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Rima, Pak Anton, Bu Viken, Pak Henry, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Elias, Bu Elias, Marta, Martin, Marcel, Bu Titik Sulistiani, Bu Ruli, Pak Mei, Yosinta, Bu Nurmala, Bu Kanaung, Shelly, Alim, Matthew, Foni, Martin, Feby, Bu Foni, Pak Paulus. Oke, selamat pagi semuanya. Baik yang enggak menyebutkan nama, Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow guys. God bless us. God bless you all.